Happy New Year for all True Blue all around the world. Tahun baru, masalah baru ya. Di video kali ini gue akan membedah apa sebenarnya yang terjadi dengan Enzo Maresca dan Chelsea di awal tahun ini. Tapi sebelum gue mulai, gue mau sapa-sapa dulu para True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Lumajang, True Blue dari Lamongan, dan True Blue dari Kediri. Thank you buat kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen. Terima kasih banyak. Happy New Year buat kalian semua dan sehat selalu. Semoga resolusi di 2026 ini segera tercapai ya. Fabrizio Romano jam 2 malam tadi baru saja mengupdate kondisi mengenai Enzo Maresca dan Chelsea di YouTube channel Fabrizio Romano. Ini gue bacain ya. Menurut Fabrizio Romano, masa depan Enzo Maresca tengah menjadi bahan pembahasan di internal Chelsea dengan situasi yang semakin tegang dan keraguan yang kian menguat. Pihak klub dan sang manajer saat ini sedang mengevaluasi hasil-hasil tersebut serta kondisi tim secara keseluruhan di tengah meningkatnya tekanan dan spekulasi. Itu dia, itu pernyataan Fabrizio Romano yang menjadi bombshell buat Chelsea di awal tahun ini ya. Menurut Fabrizio Romano juga, situasi Chelsea dan Enzo Maresca semakin memanas dalam 24 jam terakhir seperti yang telah dilaporkan sebelumnya dengan klub dan sang manajer sama-sama sedang mempertimbangkan masa depan. Ini bukan soal hasil laga berikutnya atau performa di bursa Januari. Dan memang tidak pernah menjadi hal itu yang paling penting di situasi ini ya. Yang terjadi saat ini adalah situasi langsung dan mendesak antara Maresca dan Chelsea yang sedang dibahas secara internal. Nah itu dia ya. Jadi ini adalah rentetan dari kejadian yang terjadi sejak awal bulan Desember semenjak Enzo Maresca menyatakan pernyataan 48 jam terburuk di Chelsea dan sampai saat ini ternyata situasi tersebut masih berkembang menjadi bola liar ya. Gue juga udah sempat membahas di video gue kemarin bahwa pernyataan Enzo Maresca itu akan hanya menjadi angin lalu seandainya performa Chelsea ini bisa kembali lagi ke track kemenangan ya. Tapi ini akan menjadi bom waktu seandainya Chelsea gagal untuk mengamankan posisi di bulan Desember. Dan ternyata benar, kita sangat kesulitan ya untuk mengalahkan Aston Villa, bermain imbang dengan Bournemouth, dan sejak saat itu isu ini kembali lagi dan semakin melebar lagi dan menjadi bom waktu buat Chelsea. Ini dikutip dari Ben Jacobs ya, menjelaskan kejadian pasca hasil imbang Bournemouth. Eksklusif, Enzo Maresca sebenarnya tidak sakit usai laga melawan Bournemouth. Dipahami bahwa ia memilih untuk tidak menghadiri konferensi pers pasca pertandingan karena sedang berada di tengah proses pengambilan keputusan terkait masa depannya di klub. Maresca disebut masih merasa frustasi dengan sejumlah aspek dari proyek Chelsea yang mempengaruhi independensinya dalam mengambil keputusan, serta elemen-elemen strategis yang tidak selalu sejalan dengan cara ia mengelola tim. Hal inilah yang memicu komentar Maresca setelah kemenangan atas Everton yang sebenarnya sudah lama terpendam. Secara terbuka, Maresca mengatakan bahwa ia mencintai Chelsea sebagai klub dan para supporternya serta menikmati tekanan untuk memberikan hasil. Namun menurut pemahaman saya, ia sedang kesulitan bekerja di bawah kondisi-kondisi tertentu yang ada saat ini. Nah itu dia ya. Jadi sebenarnya apa sih yang disebutkan oleh Ben Jacobs ini, part-part mengenai tekanan, internal proses, dan lain-lain. Ini akan gue bahas di video ini secara in-depth, jadi kalian tetap pantengin video ini sampai habis ya. Nah terus juga setelah pertandingan melawan Bournemouth yang akhirnya berhasil ditahan imbang oleh Bournemouth 2-2 ya dengan gol dari long throw in-nya. Ini Alex Kruk, ini salah satu narasumber dari Talksport menggambarkan situasi yang terjadi di ruang ganti setelah game melawan Bournemouth ya. Dilansir dari Chelsea Peace, saya berada di terowongan tadi malam dan melihat 7-8 orang dari jajaran petinggi Chelsea berjalan beriringan keluar dari ruang ganti. Saya tahu itu bukan sesuatu yang hanya mereka lakukan saat kalah, tapi saya tidak yakin hal seperti itu kondusif. Apakah itu melemahkan posisi manajer? Berbicara dengan para pemain, mereka menyarankan bahwa iya, itu memang bisa. Ruang ganti seharusnya menjadi area sakral, khusus untuk para pemain dan staf pelatih. Nah itu dia ya, jadi ini menggambarkan situasi yang terjadi setelah game lawan Bournemouth. Seluruh jajaran staf manajemen Chelsea masuk ke ruang ganti, entah apa yang dibicarakan. Dan dari situ juga mungkin Enzo Maresca merasa ini udah keterlaluan ya. Dan dari situ juga kelihatannya keretakan ini mulai melebar ya. Dan terjadilah beberapa statement bombshell atau berita-berita yang saat ini beredar di media sosial. Karen Gill dari Daily Mail juga menambahkan beberapa informasi ya. Enzo Maresca kini berada di bawah tekanan untuk segera memperbaiki performa tim setelah Chelsea hanya meraih
1 kemenangan di Premier League dari 7 laga terakhir. Komentar-komentar yang ia lontarkan juga turut memicu ketegangan di tengah Desember yang mengecewakan bagi klub. Tantangan ke depan pun tidak ringan dengan total 9 pertandingan menanti Chelsea sepanjang Januari. Itu dia ya. Jadi ini bulan ini Desember ini benar-benar roller coaster buat Chelsea, dan kita juga sudah tahu bahwa Desember, Januari adalah periode yang sangat berat buat Chelsea ya di beberapa musim terakhir, nggak cuma di eranya Todd Boehly aja, tapi di era Abramovich juga sama ya, Chelsea selalu kehilangan poin di bulan Desember dan Januari. Tapi kali ini agak sedikit berbeda karena ada konflik internal yang menghiasi performa Chelsea saat ini, beda dengan yang terjadi di musim lalu ya. Kita sempat berada di peringkat 3 di Premier League, terus juga kita mengalahkan Barcelona, menahan imbang Arsenal ya. Semua itu sangat indah di bulan November. Tapi di Desember ini kejadian menjadi kacau balau ya. 1 kemenangan dari 7 laga terakhir Premier League. Ditambah komentar-komentar Maresca ya, itu turut memperkeruh suasana, dan sekarang juga ditambah isu Maresca ingin resign atau Chelsea juga sedang mengambil keputusan apakah akan memecat Enzo Maresca atau tidak ya. Nah, ini ada satu artikel yang menarik dilansir dari Nizar Kinsella ya, Daily Mail. Mungkin gua akan bacain aja supaya teman-teman juga bisa secara holistik menilai apa yang terjadi sebenarnya di Chelsea ya. Ini salah satu faktor penyebab kenapa Enzo Maresca ini sudah mulai gerah ya melatih Chelsea dan berhubungan dengan internal board yang ada di Chelsea. Dengan hanya 1 kemenangan dari 7 laga terakhir, Chelsea justru lebih dekat ke peringkat 15 dengan selisih 7 poin dibandingkan kembali ke posisi 3 besar. Selisihnya 9 poin. Kondisi ini semakin mengancam posisi Maresca. Chelsea akan menghadapi Manchester City di laga tandang tanpa Moises Caicedo yang terkena skorsing. Ia menjadi awal bulan yang akan sangat berat, yang juga mencakup laga melawan Arsenal dan Napoli ya. Arsenal di Carabao Cup home away dan Napoli di UCL away ya. Karena itu, Januari diprediksi akan menjadi bulan penentu buat Enzo Maresca. Target utama Chelsea tetap lolos ke Liga Champions. Target ini masih realistis dengan Chelsea berada di peringkat 5 dengan 30 poin dari 19 laga. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Enzo Maresca di balik layar? Nah, ini artikel yang menarik juga ya. Ini coba teman-teman perhatiin juga. Chelsea puas dengan kinerja Enzo Maresca musim lalu. Ia berhasil mengantarkan Chelsea ke Liga Champions, yang secara internal dianggap sebagai pencapaian yang luar biasa, ditambah juara UEFA Conference League sesuai ekspektasi dan juara Piala Dunia antar klub yang justru menjadi kejutan buat seluruh internal manajemen Chelsea, karena mungkin nggak ada harapan kita bisa menjuarai klub World Cup, tapi ternyata Chelsea berhasil memenangkan klub World Cup ya. Ada dukungan nyata dari figur-figur penting klub termasuk Direktur Olahraga Paul Winstanley dan Lawrence Stewart, serta pemilik yang paling berpengaruh Behdad Ekbali. Sesuai strategi saat merekrut Maresca dari Leicester pada 2024 dengan biaya 10 juta pound sterling, perannya difokuskan hanya pada melatih tim, sementara manajemen mengurus staf belakang layar, departemen medis, dan transfer. Kebijakan transfer pun tetap sama, merekrut talenta muda terbaik di dunia dari liga-liga kecil untuk membangun skuad termuda di Premier League. Maresca sebenarnya tahu betul apa yang ia hadapi sejak awal. Keluhannya bukan soal kualitas pemain atau strategi klub, melainkan cara pekerjaannya yang dinilai oleh publik. Ia didorong untuk melakukan rotasi, tapi Maresca merasa rotasi di Premier League sering berujung kehilangan poin. Ia bahkan secara terbuka mendorong media untuk mempertanyakan keputusan manajemen. Nah itu ya, jadi itu poin pertama. Ternyata setelah merekrut pemain muda, ini juga manajemen selalu menuntut untuk merotasi. Tapi ini ada background story-nya yang nanti akan gue ceritakan. Kenapa sebenarnya keputusan rotasi ini malah menjadi backfire buat Enzo Maresca ya. Ada juga keputusan yang ternyata itu yang membuat kenapa rotasi pemain ini selalu terjadi. Dan Enzo Maresca merasa setiap merotasi pemain, ini seluruh poin itu hilang ya. Dan kita tahu Enzo Maresca sudah melakukan lebih dari 100 pilihan starting 11 dan 100 pergantian pemain sepanjang musim ini, dan itu ternyata tidak membuat Enzo Maresca nyaman. Jadi apa yang kita lihat selama ini, kita ngeblame Enzo Maresca selalu melakukan rotasi aneh dan lain-lain, dan ternyata itu ada background story-nya guys. Orang-orang terdekat mengatakan Maresca membela dirinya karena merasa kinerjanya kurang dihargai mengingat skuad muda ini. Ia juga merasa klub seharusnya lebih melindungi dirinya dari kritik eksternal ya. Itu yang kita selama ini kritik. Dalam beberapa waktu terakhir, Maresca juga berusaha menaikkan profil pribadinya. Ia sempat berencana menerbitkan buku ya yang akhirnya diblokir oleh klub.
Dan dia berbicara di Il Festival della Sport di Toronto ya, tanpa izin Chelsea. Komentar 48 jam terburuk itu pun disampaikan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada staf atau manajemen senior yang sebenarnya lebih memilih masalah internal dibahas secara tertutup, bahkan pernyataan itu mengejutkan sebagian pemainnya sendiri. Ya itu dia. Dan katanya sih ini nggak cuma pemain tapi juga para staff dan coaching staffnya juga agak sedikit bingung dengan pernyataan Maresca setelah pertandingan melawan Everton ya. Ia juga sempat mengkritik publik Chelsea karena gagal merekrut bek tengah ya. Setelah Liverpool mengalami ACL, manajemen menjelaskan bahwa hal tersebut bisa mendorong talenta akademi Josh Achempong meminta pindah dan Maresca akhirnya mundur dari sikapnya. Itu dia salah satu alasan juga kenapa setelah Liverpool cedera Enzo Maresca ini getol banget pengen minta back baru, tapi ternyata setelah itu diputuskan untuk stop ya, tidak merekrut back atau pemain manapun karena internal pengen melindungi Josh Achempong karena katanya kalau ada back baru Josh Achempong mending pindah aja. Ternyata itu ya guys. Selain itu terjadi pergantian agen dari Westerman ke Jorge Mendes ya, serta muncul rumor ketertarikan Manchester City kepada Enzo Maresca setelah Guardiola menyatakan pendapatnya ya. Meski Maresca membantahnya, bahkan hal kecil seperti tidak mengenakan tracksuit klub itu ikut disoroti. Ya, ini kita bahas juga di video kita sebelumnya ya. Chelsea sendiri punya rekam jejak buruk di bulan Desember, hanya mengoleksi 62 poin dari 120 kemungkinan poin dalam 7 musim terakhir. Musim lalu pun mereka hanya menang 2 kali dari pertengahan Desember hingga akhir Februari. Artinya periode buruk sebenarnya bisa dimaklumin ya dari Desember sampai Februari. Namun faktor-faktor non teknis yang merenggangkan hubungan Maresca dan manajemen ini yang membuat hasil menjadi segalanya. Jadi mungkin para petinggi Chelsea ini sudah memaklumi seandainya memang di bulan Januari, Desember, Januari, Februari ini Chelsea tampil buruk karena udah 7 musim Chelsea selalu gagal perform di bulan-bulan tersebut ya. Tapi hal-hal yang tadi disebutkan oleh Nizar Kinsella ini yang ternyata membuat kondisi semakin meruncing ya. Tapi sebenarnya bukan cuma itu guys, ini ada satu background story lagi dari Max London. Max London ini salah satu admin dari Chelsea Peace ya. Chelsea Peace adalah forum yang benar-benar menyuarakan tentang ugly truth dari apa yang terjadi dengan Chelsea ya. Menurut Max London ya, ada banyak alasan kenapa hubungan Maresca dan Chelsea retak. Enzo Maresca merasa sering dijadikan kambing hitam oleh media atas performa buruk dan hasil negatif. Padahal secara internal ia diminta untuk terus merotasi tim demi pengembangan talenta muda untuk memenangkan para agen pemain. Ini ya, untuk menenangkan para agen pemain. Jadi ini kuncinya. Dalam beberapa pekan terakhir, para agen bahkan aktif menelpon direktur olahraga Chelsea, itu Paul Winstanley dan Stewart ya, mempertanyakan mengapa klien mereka tidak mendapatkan menit bermain dan kepercayaan seperti yang dijanjikan. Situasi ini membuat Maresca merasa tidak pernah benar-benar bebas mengelola skuad sesuai visinya. Jadi ini penting ya guys, ini berita yang menurut gue benar-benar menjadi problematik ya, karena ambisi klub untuk memainkan pemain muda yang ya mungkin punya ego masing-masing ya dan power dari agennya, akhirnya situasi ini yang memperkeruh suasana ya. Pelatih asal Italia itu merasa terlalu dikontrol, terlalu di micromanage dan kebingungan karena perannya sebagai coach di atas kertas tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Dalam pandangannya, intervensi yang terus-menerus justru bertolak belakang dengan definisi seorang pelatih sampai ia merasa kewenangan taktik dan keputusannya terus dipertanyakan ya. Situasi ini mengingatkan pada apa yang terjadi di 2022 kepada Thomas Tuchel ya. Ini hal yang sama juga. Maresca juga merasa ekspektasi publik tidak sejalan dengan kondisi tim. Ia capek harus menjawab pertanyaan soal perebutan gelar di awal musim dan berharap klub lebih jujur menyampaikan target realistis kepada mereka. Nah, ini mungkin yang isu-isu mengenai we are not title contender, kita nggak siap dan lain-lain dan lain-lain. Nah, ini yang harusnya mungkin menurut Enzo Maresca disampaikan secara clear ke media ya supaya nggak jadi bola liar yang terus-terusan terjadi ya. Menurut Maresca, ia justru overachieve dibanding kualitas squad yang dimiliki, terutama dengan status Chelsea sebagai tim termuda di Premier League. Itu dia ya. Ini juga sempat dibahas sama Pep Guardiola ya. Dan mengenai Enzo Maresca dan pemilik klub ya, masalah terbesar Maresca disebut berasal dari pemilik mayoritas klub, Clarlake Capital. Ini juga sangat menarik guys, ini perhatiin ya. Ia jenuh dengan tuntutan hasil yang konstan padahal tekanan dari media, fans, dan pekerjaan melatih sudah cukup berat. Sumber menyebutkan ada tekanan dari investor eksternal Clarlake untuk finish di 4 besar demi alasan finansial. Tanpa Liga Champions, Chelsea beresiko harus menjual para pemain besar
sesuatu yang bisa memicu kemarahan fans. Disinilah Maresca merasa dihianati. Banyak hal yang dijanjikan saat ia datang tidak sesuai dengan realita dan kepercayaan mulai runtuh. Situasi makin memanas ketika Behdat Ekbali disebut sangat tidak suka Maresca membawa konflik ke publik lewat komentarnya 48 jam terburuk ya, yang dianggap serangan langsung terhadap model klub, apalagi disampaikan saat Ekbali sedang berada di luar negeri. Itu dia ya. Jadi tekanan investor, Clark ini memang pure bisnis ya. Chelsea saat ini didirikan dari fondasi perusahaan company yang fokus ke bisnis, itu yang membuat inkompetensi terstruktur klub ini dan akhirnya sampai ke saat ini ya, merekrut pemain muda, menunjuk sporting director yang nggak pernah berkecimpung di dunia sepak bola, Ekbali yang mengambil kontrol, Todd Bailey yang dibuang, itu yang membuat saat ini Chelsea benar-benar dalam situasi yang menurut gue sangat keruh ya. Nah, ini pandangan dari direktur olahraga ya, Paul Winstanley dan Lawrence Stewart disebut berada di posisi serba salah. Di satu sisi mereka masih percaya pada Maresca karena mereka yang memilih, di sisi lain kekuasaan final tetap berada di tangan Clark ya. Ada pula frustasi di kalangan direktur olahraga karena mereka sering disalahkan dari luar. Padahal kebijakan batas gaji membuat mereka tidak selalu bisa merekrut target utama. Mereka bekerja sesuai arahan pemilik, bukan sepenuhnya atas kehendak sendiri. Jadi itu juga sebenarnya dari internal ini udah ada rongrongan juga ya untuk menyesuaikan ekspektasi dengan target yang diinginkan oleh Enzo Maresca untuk rekrutan pemain. Tapi ya memang karena ada cap salary, ada batas-batas yang memang nggak bisa didobrak oleh para sporting director ini ya. Tapi kita nggak tahu lah apakah ini hanya alasan aja untuk mengambing hitamkan Enzo Maresca atau memang ini sebenarnya yang terjadi ya. Bagaimana kondisi di ruang ganti? Ini juga London Max ini menggambarkan situasi ruang ganti saat ini ya. Sumber berbeda memberi cerita berbeda. Ada pemain yang bingung dan lelah dengan drama serta instabilitas klub, sementara yang lain terbuka dengan perubahan karena sesi latihan dinilai mulai monoton. Beberapa pemain juga merasa aneh karena kepercayaan Maresca di depan publik tidak selalu tercermin dalam keputusan nyata di lapangan ya. Jadi apapun itu, ini pure karena seluruh pemain ini pemain muda, punya egonya, pengen dimainin, dan mereka juga merasa sebenarnya sama-sama sama-sama punya kemampuan yang mirip kali ya. Jadi karena itu mereka sering nelfon agennya nelfon Paul Winsley, terus akhirnya eh, para director ini menuntut buat rotasi ya. Terus akhirnya ini menjadi snowball yang terus gede dan akhirnya pecah ya sebentar lagi, yang akan kita lihat di bulan-bulan Januari ini ya. Dan bagaimana masa depan Maresca? Belum jelas kapan Maresca akan kembali melatih jika ia meninggalkan Chelsea, namun satu sumber menyebut Manchester United adalah destinasi yang menarik baginya jika kursi pelatih kosong. Ya, jadi bukan Manchester City, justru Enzo Maresca ini katanya ingin berlabuh ke Manchester United. Ini menarik banget ya, tapi ini belum tentu valid untuk yang destinasi Enzo Maresca, tapi sisanya gue yakin ini cukup menggambarkan situasi Chelsea saat ini ya. Jadi apa yang akan terjadi? Ini menurut Cafe Sol Hekol dari akunnya Sky Cafe ya. Ini salah satu jurnalis senior Sky Sport juga. Enzo Maresca telah mempertimbangkan posisinya sebagai pelatih kepala di Chelsea. Ia disebut berpotensi mengundurkan diri menyusul retaknya hubungan dengan sejumlah figur kunci di dalam klub. Nih, jadi tadi background story tadi benar-benar menggambarkan apa yang terjadi di top of the level ya yang kita lihat di media-media saat ini ya. Maresca tetap berpegang pada pernyataannya pada 13 Desember di mana ia mengatakan bahwa banyak pihak di klub tidak mendukung dirinya ya. Ia bahkan menggambarkan periode itu sebagai 48 jam terburuk di Chelsea. Maresca menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dari 2024, berarti akan berakhir 2029 ya, dengan opsi perpanjangan 1 tahun dari pihak klub. Di bawah asuhannya Chelsea menjuarai Conference League, Piala Dunia antar klub, serta lolos ke Liga Champions, sebuah pencapaian yang besar bagi klub ya. Karen Gill juga menambahkan mengenai situasi yang terjadi saat ini ya. Chelsea siap bertindak lebih cepat tanpa harus menunggu musim panas dan tidak menutup kemungkinan memecat Enzo Maresca jika dianggap perlu. Pihak klub menilai performanya seharusnya bisa lebih baik karena skuad yang ada dinilai memiliki kualitas dan talenta yang cukup untuk mengamankan finish di 4 besar. Itu dia ya, itu tekanan yang tadi dari eksternal investornya Clark ya. Dan berita berikutnya ini dari The Guardian ya, dilansir dari Chelsea Peace. Chelsea sudah menyiapkan rencana darurat dan tidak akan mentolerir performa buruk yang terus berlanjut. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menunjuk Liam Rossenior dari Strasbourg ya. Namun ia masih tergolong minim pengalaman dan langkah tersebut berpotensi mengganggu jalannya musim Strasbourg. Masih dari Guardian juga, kemungkinan Liam Rossenior ditunjuk
sangat bergantung pada apakah Strasbourg mampu mendapatkan pengganti yang tepat dalam waktu dekat. Jadi kita pantau aja di bursa transfer Januari ini isu-isu para pelatih yang ingin ke Strasbourg. Kemungkinan besar Liam Rossoneri ini yang akan menggantikan Enzo Maresca di Chelsea ya. Kita lihat aja di bulan Januari ini ya, apakah itu benar atau enggak ya. Dan dari The Telegraph ya, dilansir dari Sam Welles, para pemilik Chelsea tidak akan menyimpang dari model bisnis high volume trading yang mereka terapkan. Ya, ini merekrut pemain muda dengan kontrak panjang lalu menentukan apakah mereka akan dijual atau diperpanjang kontraknya berdasarkan performa. Ya, itu dia. Jadi itu adalah ground rules dari apa yang dilakukan oleh Chelsea saat ini dan itu juga yang membuat situasi menjadi sangat pelik saat ini ya dengan pelatih yang merasa tidak dihargai dan selalu diintervensi pemain yang punya ego, ingin dimainkan sampai menggunakan agentnya untuk meneror dalam tanda kutip ya para sporting director dan akhirnya hal tersebut terbawa ke internal dan semuanya menjadi kacau balau ya. Ini adalah inkompetensi dari mismanagement. Bagaimana sebuah klub di running oleh perusahaan yang berbasis bisnis bukan olahraga ya. Jadi nggak punya sportsman competitiveness yang menurut gue itu adalah hal yang sangat penting untuk di menjadi standar gitu ya bahwa memang performa adalah satu kunci konsistensi adalah satu kunci untuk lu tetap dimainkan dan akhirnya tim menjadi sebuah tim yang lebih solid lagi dan maju ke depan ya. Ya itu nggak kita lihat memang ya di Chelsea. Setiap pemain yang dimainin kayak seakan-akan dia mendapatkan wild card aja ya. Jadi tiba-tiba dari penampilan jelek tetap dimainin, dari ini tetap dimainin dan akhirnya jelek juga dan akhirnya kita selalu drop point di setiap mereka dimainkan ya. Nah, kita akan melawan banyak banget tim-tim gede di bulan Januari. Ada Manchester City yang akan kita hadapi di weekend nanti. Terus ada Derby London back to back, ada Fulham, Crystal Palace ya, ada Brentford dan juga West Ham. Terus di FA Cup kita akan melawan Arsenal juga dan di Champions League kita akan tandang ke Napoli dan tentu ini gue nggak melihat masa depan Enzo Maresca lebih cerah di bulan Januari ini dan gue nggak melihat juga apakah Enzo Maresca akan tetap bertahan di Chelsea ya. Gue melihat ini akan crumble down, hancur. Dan kita mempersiapkan diri kembali lagi ke masa kegelapan Graham Potter. Di mana Chelsea akan menjadi tim mediocre yang berserakan di papan bawah ya. Dan kalau memang manajemen masih seperti ini, gue yakin kita nggak akan kemana-mana dan akan tetap menjadi Chelsea yang berbeda dengan yang kita tahu di era Abramovich ya. Nah itu dia, that's it video for today. Thanks for watching guys. Kasih pendapat kalian apa yang sebaiknya dilakukan oleh Enzo Maresca dan Chelsea dalam hal ini ya dan bagaimana kita bisa melihat overview secara fans lebih lebih wide lagi mengenai situasi internal yang terjadi di Chelsea ya. Dan buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa like-nya juga dan paling penting jangan lupa buat subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono. Kalian juga bisa swipe komen, kasih hype kalian supaya makin banyak True Blue yang nonton video ini ya. Tetap dukung Chelsea, once the blue always be blue, up to Chelsea.